Ya, Anda kembali di Muslim Update bersama dengan saya Sheila Baladraf. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustaz Muhammad Arifin yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustaz Arifin, apa kabarnya hari ini Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Sheila. Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Sheila sehat juga ya? Alhamdulillah kabar saya juga sehat Ustaz. Baik, kita lanjutkan informasi di Muslim Update pemirsa. Orang tua murid di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur harus berurusan dengan polisi setelah menganiaya kepala sekolah. Ia tak terima anaknya ditegur kepala sekolah karena tidak mengikuti ujian. Kepala sekolah di Desa Kabuna di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur harus mendapatkan perawatan medis di puskesmas. Korban mengalami luka di bagian kepala akibat terkena pukulan besi. Peristiwa penganiayaan bermula saat korban menegur salah satu siswa karena tak mengikuti ujian. Siswa yang mengaku dijambak oleh kepala sekolahnya kemudian melapor kepada orang tuanya. Yang tidak mengikuti ujian sekolah tersebut dijambak rambutnya oleh kepala sekolah. Jadi atas perlakuan tersebut, anak tersebut tidak menerima atas tindakan dari kepala sekolah SMA 3 atau 2. Jadi dia pulang mengadu kepada bapaknya, orang tua dari siswa. Tersangka penganiayaan kini ditahan di Mapolres Belu, sementara 3 orang saksi saat kejadian telah diperiksa polisi. Jeffrey Suni melaporkan dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Astagfirullahaladzim, seharusnya sang orang tua ini harus mencari tahu dulu nih kebenarannya. Justru jangan langsung menganiaya kepala sekolah. Dan efeknya dan imbasnya ini kepala sekolahnya hingga saat ini masih dirawat dan dianya juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah Ustaz, ini yang saya mau nanya nih. Sebenarnya ada gak sih Ustaz adab tertentu jika kita nih sebagai orang tua menitipkan atau menyerahkan anak untuk diberikan pendidikan kepada gurunya Ustaz? Ya, terima kasih Mbak Sheila. Ada dan kita lihat dalam sejarah sahabat-sahabat Nabi dulu maupun zaman setelahnya itu banyak sekali praktek-praktek contoh yang bisa kita temukan bagaimana orang tua menghormati guru sedemikian rupa yang sudah mengajarkan anaknya. Bahkan kalau kita lihat Imam Ghazali itu pernah memberi catatan bahwa yang dimaksud orang besar, kata Imam Ghazali itu adalah orang yang belajar kemudian mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Nah, dengan ungkapan Imam Ghazali itu beliau ingin memberi tahu kepada orang tua bahwa sebesar apapun pangkat, golongan ataupun jabatan seorang tua itu dibandingkan dengan guru sebetulnya masih kecil karena gurulah yang mengajarkan ilmu kepada generasi berikutnya. Jadi posisi guru itu dari sisi itu memang sangat tinggi. Nah, yang berikutnya kemudian ini juga Mbak Sheila ya, dulu zaman sahabat Nabi maupun zaman tabi'in dan setelahnya itu orang tua bermitra dengan guru gitu. Jadi mereka sudah satu gelombang. Bahwa ketika ada anaknya yang memang harus dididik bahkan mungkin sekali-sekali dengan cara yang agak keras, umpamanya diingatkan dengan agak keras karena mungkin saja anaknya bandel, itu antara si guru dengan orang tua sudah saling mengerti, bukan kemudian ketika guru yang memukul orang tua malah membela anak atau sebaliknya. Itu semestinya tidak perlu terjadi lah yang semacam itu. Jadi saling mengerti, saling menghormati karena kedua-duanya punya peran yang sama, yaitu mendidik kader, mendidik anak untuk masa depan anak tersebut dan juga untuk masa depan bangsa secara umum. Jadi keliru kalau ada pandangan dari orang tua, saya kan udah bayar ke sekolah, saya tahunya beres, umpamanya gitu. Lalu ketika ada sesuatu yang dianggapnya tidak layak, pihak keluarga atau pihak orang tua langsung melakukan tindakan-tindakan penganiayaan kepada sekolah karena merasa sudah bayar sehingga harus terima beres segalanya. Oh tidak, ini pendidikan ini bukan transaksi dagang jual beli ya, yang setelah kita bayar lalu kita mau terima barang jadi, bukan begitu. Ini kerjasama, ini proses yang memang memerlukan kesabaran, keuletan dari masing-masing pihak, gitu. Baik orang tua maupun guru harus satu frekuensi, satu gelombang dalam mendidik anak. Itu saya kira mungkin yang terjadi ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antara pihak orang tua dengan pihak
sekolah ya saya kira, sehingga kemudian langsung ada anggapan pihak sekolah menganiaya anak, padahal kalau dilihat dari alasannya tadi, alasannya cukup kuat karena sang anak tidak mengikuti ujian, dan itu kan sebetulnya untuk kepentingan anaknya sendiri, bukan untuk kepentingan sekolah, apalagi untuk kepentingan pribadi si kepala sekolah yang dianiaya. Saya kira gitu Mbak Sheila ya, contoh-contohnya cukup banyak kita temukan dalam sejarah ulama-ulama kita terdahulu yang memposisikan guru bahkan kadang-kadang lebih tinggi daripada orang tua. Kadang-kadang memang tidak harus, tapi kadang-kadang saking hormatnya kepada guru, itu kadang-kadang guru diposisikan lebih tinggi daripada orang tua. Itu Mbak Sheila. Setuju banget seperti yang Ustaz katakan, komunikasinya mungkin kurang sampai akhirnya jadinya orang tuanya ini salah paham dan dia langsung main hakim sendiri gitu ya Ustaz. Ustaz, bicara masalah guru gitu ya, saya kan juga zaman kecil dulu ngaji gitu ya Ustaz ya, di madrasah gitu selain sekolah biasa gitu ya Ustaz. Ini kan biasanya kalau misalnya guru ngaji itu kan terkadang gitu ya Ustaz, nggak semuanya nih ya, suka mendidik dengan cara yang keras. Jadi misalnya contohnya kalau nggak disiplin kita dipecut kayak gitu. Padahal sih tujuannya biar kita nih bisa rajin menghafal atau bisa rajin gitu loh ngajinya gitu Ustaz. Ini sebenarnya gimana nih Ustaz? Pernah nggak Ustaz punya pengalaman saat kecil dulu gurunya tuh galak gitu loh Ustaz? Ya, sama saya kira Mbak Sheila ya. Saya pernah mengalami itu dan banyak sekali tokoh-tokoh besar yang punya cerita yang sama waktu ngaji gitu ya tidak setiap hari tentu saja. Ketika umpamanya kita tidak melakukan tugas atau tidak memperhatikan guru dengan baik atau tidak menghafal hafalan tertentu yang sudah ditugaskan, itu terjadi semacam itu. Tapi hasilnya ternyata memang itu anak yang bersangkutan ketika dewasa, ketika besar, dia malah bukannya kesel atau kemudian ingin membalas pukulan dari guru, malah justru terima kasih. Karena dengan disiplin semacam itu, pendidikan yang agak keras semacam itu, dia menjadi orang yang tangguh. Nah, saya kira memang zaman sekarang dilematis ketika guru umpamanya memberlakukan tindakan yang agak keras demi disiplin kepada anaknya, itu kadang-kadang terkena undang-undang kekerasan ya, kekerasan terhadap anak dan itu juga pasalnya lumayan berat itu. Nah, saya kira sekali-sekali walaupun tidak dengan pukulan fisik, cara-cara untuk menegakkan disiplin atau supaya anak benar-benar mengikuti pelajaran dengan baik, taat kepada posisinya sebagai siswa, itu penting. Karena dengan disiplin itulah kita bisa menjadi menghargai diri sendiri, menghargai orang, menghargai guru, menghargai ilmu. Kalau tidak ada disiplin, orang mau ikut-ikut ujian, mau enggak, itu apa artinya sekolah, apa artinya pendidikan? Ya kita bisa lihat nanti hasilnya seperti apa. Itu saya kira Mbak. Iya, jadi lebih baik jika memang ada guru di sekolah anak kita yang menurut kita nih galak dan menghukum anak kita, lebih baik coba kita bicarakan dulu gitu ya Ustaz. Jadi ketemu nih jalan tengahnya, apakah memang ada masalah di anak kita yang bandel atau memang di gurunya yang memang kurang patut menjadi contoh gitu ya Ustaz ya. Baik, kita